Liga Basket Indonesia 2022 akan digelar mulai 15 Januari 2022. Bagaimana gelaran IBL di tengah kembali merebaknya kasus COVID-19? Kita sudah terhubung dengan Direktur Utama IBL Yunas Miradiarsyah. Selamat pagi. Apa yang terbaru dari IBL season 2022 ini dibandingkan dengan sebelumnya? Selamat pagi, Mas. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah mendekati acara pembukaan IBL musim 2022, insya Allah tanggal 15 Januari akan dimulai di Jakarta. Cukup banyak hal-hal baru yang akan ada. Yang pertama adalah jumlah kepesertaan tim, di mana musim sebelumnya 12 tim, musim mendatang 2022 akan ada 16 tim ya, atau ada 4 pendatang baru. Kemudian insya Allah semua diberikan kelancaran, musim depan juga kembali dengan pemain asing, dan ini sudah pasti akan menambah kompetisi di antara tim akan semakin merata. Kemudian juga untuk IBL, alhamdulillah juga kita telah mendapatkan izin dari pemerintah dan kepolisian setempat untuk kembali menghadirkan penonton secara terbatas. Lain-lainnya banyak sekali, jadi seperti perpindahan pemain, kemudian juga ada keterlibatan teman-teman public figure untuk menjadi pemilik klub, sehingga mudah-mudahan lebih menarik dari musim sebelumnya. Menyebutkan bahwa ada 4 tambahan tim baru ya. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan IBL untuk menambahkan 4 tim baru ini? Oke, jadi 4 tim itu memang sudah merupakan bagian dari blueprint IBL ya untuk 5 tahun ke depan, di mana kita ingin liganya semakin panjang periodenya, kemudian jumlah pertandingannya semakin bertambah. Nah ini salah satunya dengan cara menambah jumlah tim. Ya, musim sebelumnya itu 12, sebelumnya lagi kita di 11, jadi hari ini 16 sudah merupakan peningkatan yang luar biasa, dan untuk pegelaran kegiatan bola basket profesional ini merupakan angka yang tertinggi. Jadi ini memang dalam perjalanan menuju ke tadi supaya musimnya semakin panjang dan pertandingan semakin banyak. Oke, Mas Yunas, ini dengan adanya varian Omikron, kira-kira seperti apa format pertandingannya? Apakah menggunakan sistem bubble ataukah sistem seri atau ada sistem baru? Ya, sistemnya masih tetap bubble. Jadi IBL itu 2021 kemarin kita sudah menjalankan kompetisi, alhamdulillah dari awal hingga akhir tidak ada kasus. Kita jalankan konsep bubble dan protokol kesehatan yang sangat ketat. Untuk 2022 di tahun ini juga kita melakukan hal yang sama, hanya ada perbedaan sistem operasionalnya saja. Kalau yang sebelumnya hanya dititikkan di satu tempat, satu lokasi, ini kita akan bergerak ke beberapa kota, ada di 6 kota rencananya. Jadi prinsip bubble-nya dan protokol kesehatannya tetap ketat, syarat vaksin, kemudian tes PCR berkala setiap 4 hari itu terus dilakukan, karena kita tahu situasi hari ini di Indonesia dan Omikron sedang ada peningkatan, jadi kita akan terus waspada. Baik, Mas Yunas, ini jika kita menonton olahraga ini kan memang serunya langsung begitu ya. Bagaimana dengan jumlah penonton nih? Kira-kira berapa persen dari jumlah kapasitas penonton yang diperbolehkan untuk menonton langsung? Oke, jadi Mas Reza, kita di 6 kota itu akan ada berbeda-beda ketentuannya, tergantung kapasitasnya. Seperti di Jakarta, itu kita kapasitas tempatnya itu 2.400, kita hanya menentukan hanya 20%. Jadi kira-kira di angka 500, dan kita hanya gunakan satu sisi berseberangan dengan sisi pemain sehingga meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi banyak sekali hal teknis yang masih kita sesuaikan, karena kan kita tahu situasi masih pandemi, kemudian penonton yang hadir semua harus dengan syarat vaksin dan datang membawa bukti antigen. Oke, selain antigen ada syarat tertentu mungkin, Mas? Syarat tambahan? Ya cukup banyak ya, jadi ada batasan usia atas, dan ada batasan usia bawah, kemudian vaksin itu syarat mutlak. Tadi seperti saya katakan mengenai antigen, itu baru untuk sebelum menonton. Ketika menonton itu akan banyak sekali prosedur untuk alur masuk, keluar penonton, kemudian aturan pada saat di lapangan itu tidak boleh membuka masker, aturan makan dan minum di tempat dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita sudah siap, dan simulasi itu sudah kita lakukan minggu lalu bersama kepolisian dan Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah sudah diberikan lampu hijau, ya tinggal bagaimana nanti kita mempraktekannya, mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran. Dan tentunya kita perlu kesadaran juga dari semua pihak, karena ini terbatas ya, meskipun situasi begini bisa tetap menonton di jalur streaming. Oke, baik, berarti bisa dipastikan bahwa sudah siap untuk pertandingan tanggal 15 nanti gitu Mas Yunas ya?
Ya, insya Allah. Oke, nah ini mengenai antisipasi IBL terkait dengan pengaturan skor seperti apa nantinya nih Mas? Oke, kalau kita sangat menentang sekali semua hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sportivitas, ya, dan itu sudah kita buktikan juga prinsip IBL dengan segala situasi baik kasus COVID, kemudian hal seperti ini kita harus transparan karena kita punya pertanggungjawaban kepada publik. Dan kita tekankan terus kepada manajemen, kepada klub, kepada pemain bahwa ini kita tidak main-main di persoalan ini. Kita sudah ada aturan yang jelas ya untuk yang terlibat, jadi tidak ada toleransi. Kemudian kita juga bekerjasama dengan beberapa pihak untuk membuat tim khusus ya untuk mengawasi dan mengantisipasi supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi agar kita bisa terus menjadi liga yang baik. Baik, terima kasih Yunas Miradiarsyah, Direktur Utama IBL sudah berbincang bersama kami. Selamat pagi. Terima kasih.